Oke, selamat siang semuanya. Pada video kali ini gue mau membahas tentang alat dokumentasi yang gue pakai selama perjalanan kemarin, dan hampir semua barang dokumentasi gue simpan di satu tas ini yang gue gembok selama perjalanan karena space di motor gue tidak mencukupi untuk ngebawa ini, dan laptop gue juga pun tidak punya fungsi untuk anti getar yang berlebihan karena motor gue pribadi itu getarannya tuh sangat aduhai sekali. Jadi menurut gue ini jauh lebih aman kalau gue pakai. Oke. Untuk perekaman segala macam, gue menggunakan dua kamera. Tiga. Pertama ada kamera Xiaomi Basic, itu yang gue pasang di helm gue seperti ini. Terus gue menggunakan kamera DSLR, itu adalah Canon EOS D200D yang lagi gue buat ngerekam ini, sama kamera handphone. Jadi tiga untuk yang gue pakai untuk dokumentasi. Tapi dari itu semua, gue menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk kamera-kamera itu. Terus pertanyaan yang paling sering gue temuin adalah kira-kira butuh baterai berapa banyak, terus butuh memory card berapa banyak. Kalau untuk DSLR sebenarnya menurut gue pribadi kan balik lagi semua tergantung kebutuhan kalian. Kadang ada beberapa trip yang gue jalani sekitar 8-6 jam dalam satu sehari, ataupun 8-12 jam dalam sehari, itu beda-beda. Ada yang bisa habis satu baterai, ada yang malah sisa banyak banget karena nggak sempat untuk foto, ataupun lebih karena mungkin kondisi hujan jadi foto pun jarang. Tapi gue lebih menyarankan untuk kamera itu sebenarnya satu aja udah cukup banget sebenarnya. Kalau kalian baterai tidak boros, kalau kalian merasa kamera kalian adalah cukup boros, siapin aja dua, itu udah cukup, nggak perlu sampai 3 karena terlalu berlebihan. Habis itu untuk action cam kalian, gue nyediain sekitar 5 baterai nggak salah. Di sini semua udah gue nomerin, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 di dalam di dalam baterainya. Ini alasannya untuk gue bisa teratur dalam penggunaannya. Misalkan, ya ini penting banget sih jujur, semua baterai kalian gue harap semua harus dinomerin. Ini penting banget karena biar kalian tahu bahwa kalau lu setiap kali berangkat, misalkan di hari pertama lu berangkat, lu pakai 3 baterai gitu kan, habis itu lu istirahat, lu cas semuanya, nah habis itu lu lanjutin dengan angka selanjutnya, misalkan 4 misalkan. Jadi 1, 2, 3 itu udah pasti jadi cadangan gitu loh. Jadi kalian cara nentuin bahwa baterai mana yang udah kepake atau belum, semua dengan cara dinomerin, itu biar lebih gampang banget. Terus juga jangan lupa bahwa charger extender yang lebih banyak kapasitasnya ini bisa 2. Jadi karena gini loh, di dalam perjalanan jarak jauh, di saat lu nyampe sebuah tempat penginapan, waktu lu terbatas banget. Lu mesti nyuci, lu mesti bersih-bersih, lu mesti ngapa-ngapain dan sebagainya, sedangkan besok pagi lu sudah berangkat. Jadi lu mesti banget nyiapin alat-alat untuk buat nyolok listrik. Yang pertama ada terminal T3, itu gue bawa 1 kalau nggak salah. Ini gue bawa 1, ini terminal. Terus gue bawa juga kabel roll, ini lagi gue pakai buat komputer gue. Ada charger handphone. Nah, charger handphone itu punya 3 slot USB, jadi bisa ngecas dengan via USB itu 3. Jadi kayak misalkan ini kan gue pakai Kingma charger extender ini untuk baterai action cam gue. Dia untungnya dia pakai kabel USB, jadi gue sekalian ngecas handphone, ngecas kamera ini juga, jadi semua sekalian gue cas gitu loh. Jadi biar cepet, karena dalam kalian istirahat, lu pasti pengen paginya tuh semua perlengkapan dokumentasi lu tuh udah siap tempur lagi gitu kan. Itu salah satu cara buat, menurut gue itu paling penting dalam setiap perjalanan. Terus selalu bawa kabel data cadangan. Ada beberapa kejadian lo pasti nggak akan bawa barang-barang kalian tuh udah kesimpan semuanya gitu loh. Kadang ada suka aja yang keskip, dia ketinggalan di mana di tempat penginapan di mana. Untuk bagian memory card, gue punya memory micro SD. Nah, ini ada 4, semuanya menggunakan, gue pakein adapter semuanya. Alasannya gampang, biar bisa dipakai di action cam sama bisa dipakai di kamera gue. Nah, walaupun pada kenyataannya sebenarnya yang dibutuhin itu hanya sekitar 2 atau 3. 2 aja sebenarnya udah cukup sebenarnya. Tapi ada beberapa kejadian yang misalkan lo dalam 1-2 hari itu lo nggak sempet kena penginapan, lo nggak sempet istirahat, ataupun lo nggak sempet untuk backup sama sekali. Jadi gue menyarankan untuk kalian tuh ngebawa cadangan tuh sekitar 2. Karena beberapa kejadian gue sempet kehabisan memori di action cam gue. Itu pas lagi perjalanan jadi di Bali sampai Sumbawa itu kan gue terus-terusan. Nah, itu sempat kehabisan memori di situ. Nah, menurut gue juga baik lagi ke manajemen kalian dalam mengambil video juga itu penting. Jangan semua hal kalian perlu videoin. Cukup yang bagus-bagusnya aja. Kita suka lupa untuk matiin itu. Jangan sampai lupa. Jangan lupa kalian bawa pembersih kamera. Ini penting.
nggak bisa pakai kompromi kalau kalian bawa kamera ya. Kalau kalian bawa kamera gede ataupun kalian DSLR atau mirrorless, saran gue bawa aja seminimal mungkin. Kalian cukup bawa aja kayak lensa cleaning set seperti ini. Ini udah cukup banget sih menurut gue. Nggak perlu kalian bawa space sebanyak ini. Ini karena space-nya cukup aja, jadi gue bawa semuanya. Biasanya dalam satu perjalanan gue itu bisa habis sekitar 20-40 giga. Dan gue juga selalu bawa laptop. Ini gue di sini ada tas juga dia. Nah ini gue pakai laptop Asus tipenya A456UR. Sebenarnya kalau untuk bawa buat touring ini, kalau kalian mau ngedit di jalan sebenarnya sih bisa-bisa aja. Mau nyari barang yang lebih ringkas pakai aja notebook gitu, karena kan cuma untuk nge-backup data aja sebenarnya. Terus gue juga ada tripod, itu tripod juga gue pasang. Nah, satu fitur tas ini yang paling gue suka sebenarnya adalah di bagian sebelah sini. Di sini ada pocket. Di sini ada resetting nih. Di sini adalah untuk membuka akses gampang untuk ngambil kamera kalian. Enak banget gitu kalau misalnya kalian lagi di jalan kan cuma geser sedikit tas kalian, terus kalian buka tas ini langsung ngambil kamera. Ini cepet banget gitu. Dalam perjalanan itu juga gue punya dua hal penting yang menurut gue ini recommended dari gue pribadi. Oke, yang pertama ini ada base layer. Ini gue pakai merek Eiger, tipenya Pathfinder. Kenapa? Ini gue saranin untuk kalian punya. Kalian bisa pakai ini sampai 7 hari. Dengan catatan, setiap kalian nyampe tempat istirahat, kalian tinggal jemur aja. Entah di AC ataupun entah di sinar matahari bebas. Ini tinggal kalian jemur aja, besok tinggal kalian pakai lagi. Dan gue saranin kalian punya base layer ini 2. Terserah mau mereknya apa aja, mau yang biasa. Karena gue juga punya 2. Kebetulan ini yang, kalau yang Eiger ini harganya sekitar 200-an. Hampir 300, malah 297 kalau nggak salah. Yang satu lagi gue beli yang merek biasa banget, yang bahannya kayak manset gitu. Kalau nggak salah nggak nyampe cepet kalau nggak salah. Dan menurut gue secara penggunaan nggak jauh beda. Cara adem nggak jauh beda. Paling bedanya cuma di nyamannya aja sih. Udah cuma itu doang. Kalau lagi keringetan ya, nah cuma itu doang. Tapi menurut gue hal itu nggak terlalu bikin beda-beda banget sih selama perjalanan. Jadi menurut gue ini pertama adalah yang perlu banget kalian punya. Ini buat mangkas banget baju kalian. Karena pada kenyataannya gue kemarin cuma bawa 3 baju, 2 base layer, 1 lagi baju tidur. So, yang kedua adalah handuk. Nah, handuk menurut gue jangan, kalau misalkan kalian punya preferensi handuk kecil, silahkan. Tapi saran gue kalian bisa pakai bahan microfiber. Di sini gue pakai merek Naturhike. Segini aja udah cukup sih buat badan gue, karena handuk dan baju itu salah satu penyimpanan yang lumayan banget, nguras tempat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat perjalanan lo nanti. Mudah-mudahan perjalanan lo bisa jadi lebih lancar. Tetap semangat semuanya, walaupun kita semua terkurung di dalam rumah saat ini, di saat lagi kondisi pandemi 2020. Selalu simpan impian-impian kalian dalam handphone untuk kita perjalanan jauh nanti. Salam Nusantara, salam Aspal Indonesia. Dadah.